I'm ostracized and traumatized by everything. I'm not alright, I'm lost inside. And anything I say, you better listen up closely. Mostly, I'm the one and only. Bring it home slowly, hand your boy the trophy. Patience is holy moly. I got him hating on me like Michael hates. Yo, konnichiwa. Di video kali ini kita bakal ngebahas alur sampingan dari web novel Tensura. Dan untuk like novel part ke-63 mohon bersabar, karena Mimin lagi ada kerjaan dikit jadi belum bisa dilanjut. Dan sebagai gantinya, Mimin bakal upload alur sampingan ini sekalian karena ada juga yang minta Mimin upload video ini. Oh iya, karena ini video channel lama Mimin, jadi mohon maaf kalau ada perbedaan dari video yang sekarang. Yaudah, nggak usah lama-lama, langsung aja yuk gas ke videonya. Cerita dimulai. Hari-hari seperti biasa, Suna dan Sion lagi berebut Rimuru yang lagi ada dalam wujud slime. Diablo pun saat itu datang kepada Rimuru dan bertanya, apakah Tuan Rimuru lagi baik-baik aja? Ini karena Diablo saat itu melihat Rimuru seperti sedang kesulitan. Diablo pun kemudian berpikir, mungkin ini merupakan salah satu strategi besar dari tuannya. Ya, padahal Rimuru saat itu nggak mikirin apapun. Diablo bilang kayak gitu karena saat itu tuh Rimuru nggak dalam tubuh aslinya, tapi Rimuru memindahkan kesadaran tiruan yang bisa mengambil tindakan sendiri. Dengan aktifnya skill multiple parallel existence, Rimuru bisa membagi tubuhnya dan saling berinteraksi. Nah, simpelnya tuh kayak jurus Kage Bunshin-nya Naruto. Diablo pun makin mengagumi Rimuru. Rimuru pun pada akhirnya bisa melarikan diri dari Suna dan Sion dengan berpindah ke tubuh cloningnya. Dan tubuh cloningnya ini bahkan mirip seperti aura manusia. Jadi kalau Rimuru lagi jalan-jalan, gak ada orang yang menyadari bahwa dirinya adalah salah satu dari Raja Iblis. Dan berkat ini, Rimuru pun akan berpartisipasi dalam pengembangan sihir dan sen yang diadakan di Ingrasia. Dia pun menuju ke sana. Di sana, Rimuru pun disambut dan diajak ke bagian kelas tinggi. Namun tiba-tiba ada orang yang menghalanginya. Rimuru ngerasa orang itu pasti salah paham. Intinya, si Rimuru itu dikira bocil. Ini karena Rimuru saat itu mengubah penampilannya sebagai anak berusia 15 tahun dengan rambut hitam. Rimuru pun nanya kepada orang itu, ada perlu apa? Apakah diriku telah melakukan kesalahan? Nah, orang itu pun pada akhirnya berkata, kami punya banyak penumpang sepertimu. Mungkin orang tuamu akan khawatir dengan keberangkatanmu. Tapi kami akan memastikan kamu sampai Ingrasia dengan selamat. Dia pun kemudian tersenyum pada Rimuru. Dia sebenarnya merupakan salah satu petualang peringkat B. Melihat respon yang baik dari semuanya, Rimuru pun sangat senang dengan pendidikan di sana dan segera menaiki pesawat ke Ingrasia. Kenapa nggak pakai teleport aja? Mungkin Rimuru tuh mau nostalgia kali ya. Kalau ada yang susah, kenapa harus pakai yang mudah? Dengan menaiki pesawat, nggak bakalan ada yang bisa melacak Rimuru menggunakan jejak sihirnya, termasuk semua bawahannya. Di sisi lain, Diablo terus mencari Rimuru, dan di sini Diablo berusaha menebak apa yang sebenarnya ingin dilakukan oleh tuannya. Diablo pun kemudian menyadari, makin lama makin sulit untuk melacak keberadaan tuannya. Diablo pun kemudian memanggil Moss dan berkata kepada Moss, kalau Tuan Rimuru nggak bisa dideteksi olehnya. Intinya mereka tuh lagi diskusi apa yang sebenarnya dilakukan oleh tuan mereka. Diablo juga berpikir untuk meminta Suna memprediksi tujuan dari tuannya. Tapi dia tuh nggak bisa bertanya karena saat itu Suna dan Sion masih berdebat tentang siapa yang akan merawat Rimuru. Diablo pun pada akhirnya meninggalkan tempat itu. Di sisi lain, Rimuru ternyata lagi bersantai di dalam pesawat. Rimuru pun kemudian berpikir bahwa kerajaan Ingrasia telah mengajarkan budaya dan etika sosial pada para bangsawan. Sedangkan Akademi Investigasi Sihir dan Sen telah berfokus pada penelitian untuk menciptakan teknik baru setiap harinya. Dan tidak ada batasan usia untuk bisa masuk ke sana. Makanya saat ini Rimuru datang dengan sistem pertukaran pelajar. Intinya Rimuru tuh mau memantau perkembangan dunia. Namun tiba-tiba ada keributan dari orang yang bernama Julius.
Dia keberatan diberi kursi di dekat orang miskin. Rimuru pun melihat kejadian itu. Gak lama, ada orang berambut merah yang berkata, "Sudah, hentikan hal itu. Miskin atau kaya tidak akan mempengaruhi keterampilanmu." Julius pun marah dan mulai berkata kasar. Keributan pun mulai terjadi dan datanglah si botak yang meredahkan keributan. Nah, si botak ini ternyata merupakan salah satu guru di sana. Pada awalnya Rimuru tuh mikir pasti bakalan aman-aman aja karena seorang guru pasti bersikap adil kepada seluruh muridnya. Tapi si botak yang satu ini malah melakukan diskriminasi dan bersikap baik hanya pada Julius doang. Rimuru pun mulai sangat kesal sama si botak satu ini. Sebenarnya Rimuru tuh bisa aja ngusir mereka semua, tapi takutnya identitas Rimuru nantinya bisa kebongkar. Makanya dia tunggal ngelakuin hal itu. Dan gak lama, muncullah seseorang yang duduk di sebelah Rimuru. Mereka pun berkenalan. Ternyata orang itu adalah siswa tahun keempat di Akademi Investigasi Sihir dan Sains yang bernama Magnus. Rimuru pun memperkenalkan namanya sebagai Satoru. Mereka pun mulai akrab dan saling bercanda. Namun tiba-tiba ada orang yang menghampiri mereka bernama Rosari. Nah, si cewek yang bernama Rosari kemudian berkata kalau sikap Rimuru pada Magnus sangat kurang ajar. Coba aja lu tahu kalau dia tuh Raja Iblis. Saat Rimuru ingin berbicara pada si cewek songong itu, dia malah bilang Rimuru nggak pantas berbicara padanya dan meminta Rimuru untuk segera pindah ke kursi lain. Ini tuh bikin Rimuru sangat kesal. Rimuru pun bilang dia tidak berencana untuk menyerahkan kursi itu pada siapapun. Rosari pun berkata, "Kamu akan menyesalinya," dan kemudian pergi. Rimuru pun heran, kenapa ada beberapa orang yang gak tahu sopan santun di sini. Mereka tuh udah kayak anak-anak bermasalah, tidak seperti murid yang bernama Magnus. Di sisi lain, setelah lama berpikir, Diablo pun langsung bergegas menuju seseorang yang pasti tahu tentang keberadaan dari tuannya Rimuru. Yaps, orang itu ada di ruang kendali informasi, yang tidak lain adalah Zoe. Sokka yang ada di sana bertanya apa keperluan dari Diablo. Diablo pun berkata, "Kufufu, saya ingin berbicara dengan Zoe." Namun Sokka tidak mengizinkannya. Diablo pun berkata, "Apa maksudnya itu? Jangan katakan kau berencana untuk menyingkirkanku." Dengan senyumannya, Diablo pun mulai mengintimidasi. Dan tiba-tiba ada orang yang berkata, "Hentikan hal itu, Diablo. Jika kau ingin bertemu denganku, silakan masuk saja." Ternyata itu berasal dari Zoe. Diablo pun langsung masuk ke dalam dan menemui Zoe. Zoe langsung bertanya apa yang Diablo mau. Diablo berkata, "Kufufu, itu mudah. Di mana Tuan Rimuru sekarang?" Zoe berkata, "Apa yang Diablo katakan? Tuan Rimuru ada pada Suna dan Sion." Tapi Diablo bilang, "Apa kamu bercanda? Jangan bodohi aku. Kau pasti tahu di mana Tuan Rimuru yang asli." Ketika Diablo mengatakan hal ini, Zoe pun menatap Diablo. Meski itu tuh cuma percakapan simpel, tapi udah kayak ahli strategi tempur yang mempertahankan kedudukan masing-masing. Diablo bakalan terus ngikutin Zoe kemanapun Zoe pergi, sampai Zoe memberitahu di mana keberadaan Rimuru. Ya elah, terniat banget. Dan dengan adanya hal itu, pasti akan menjadi penghalang saat Zoe sedang menjalankan tugasnya. Dan kalau Zoe mau nipuin Diablo, itu nggak bakalan mudah, karena Diablo bukan orang yang bisa ditipu. Diablo pun kemudian berkata, "Ayolah, atau kau ingin aku selalu mengikutimu?" Zoe pun bilang kalau dia tuh sama sekali nggak tahu. Masa Diablo nggak percaya padanya? Diablo berkata sambil tersenyum, "Tentu saja. Tidak mungkin kamu yang terhubung dengan Tuan Rimuru secara fisik tidak tahu di mana lokasi dari Tuan Rimuru." Memang faktanya, Zoe itu merupakan satu-satunya dari bawahan Rimuru yang punya koneksi fisik kepada Rimuru. Nah, koneksi fisik yang dimaksud di sini tuh seperti koneksi yang dibentuk dengan skill Shadow Space dari sosok Zoe, yang bisa membuat Zoe menyampaikan pesan lebih cepat menggunakan bantuan transmisi pikiran. Ini adalah sesuatu yang Rimuru kuasai.
Dan untuk bawahannya, yang bisa melakukan ini cuma Zoe. Zoe pun kemudian bertanya, kenapa Diablo bisa tahu akan hal ini? Diablo berkata, "Kuhuhuhu, jadi ternyata skill itu benar-benar ada. Aku pikir cuma Tuan Rimuru yang bisa melakukannya." Zoe pun terkena jebakan dari Diablo. Dan mau gak mau, Zoe pun bilang, "Kalau begitu, kamu harus bersedia bekerja sama denganku. Apa kamu setuju?" Diablo pun langsung setuju. Dan pada akhirnya, Diablo dan Zoe mulai bekerja sama. Dan saat itu, masuklah Laples dan Tiar, yang saat itu udah jadi rekan mereka. Laples berkata, Zoe cukup hebat, bisa bertahan sebentar dari intimidasi Diablo. Kalau dirinya udah pasti bakalan pingsan dari tadi. Zoe pun berkata, lupakan saja yang lain. Sekarang Diablo juga ada di sini. Ayo kita selesaikan program kita kali ini. Zoe pun berkata, kau benar Diablo. Seperti yang sudah kau prediksi, diriku telah menerima misi rahasia dari Tuan Rimuru. Zoe memberitahu semuanya tanpa menyembunyikan apapun. Yang intinya, bagian terpenting dari misi itu untuk tidak membiarkan Suna, Sion, dan Milim mengetahui keberadaannya. Meskipun Sion dan Suna sudah ketipu sama tubuh asli Tuan Rimuru, tapi mungkin Milim bakalan turun dari langit dan mengganggu Tuan Rimuru tiba-tiba. Zoe pun bilang kalau Tuan Rimuru sangat khawatir Milim tiba-tiba tahu tentang hal ini. Dan Milim gak sengaja membuat keributan. Diablo dan Laples sepertinya mengerti maksud dari perkataan Zoe. Mereka pun terus melanjutkan diskusi. Zoe pun juga mengungkapkan tujuan dari misi Tuan Rimuru yang lain. Dia pun kemudian berkata kepada Laples, apakah Laples tahu tugasnya sekarang? Laples pun kaget karena tahu arti kata-kata dari Zoe. Yang pasti itu ada hubungan dengan kapal bajak laut yang sangat penting bagi Laples. Diablo pun bertanya karena penasaran. Ngomong-ngomong, ada apa dengan kapal perompak udara ini? Laples pun tiba-tiba berubah menjadi semangat dan menjelaskan panjang lebar pada Diablo bahwa dialah yang membuatnya dengan bantuan Tuan Rimuru. Bahkan Laples udah menguji kekuatan kapalnya dan jauh lebih kuat dari punya Benimaru. Laples juga berkata, bahkan Tuan Rimuru telah membantuku dan meningkatkan kecepatannya 3 kali lipat. Dan inilah hasilnya. Laples pun masih terus ngomong panjang lebar tanpa berhenti. Diablo pun menyuruhnya untuk diam. Ya kurang lebih, si Diablo tuh agak cemburu karena Laples bisa ngabisin waktu sama Rimuru. Pembahasan pun balik lagi ke Zoe. Mereka semua pun pada akhirnya sepakat untuk melanjutkan misi mereka. Diablo dan Zoe juga langsung bergerak. Mereka pun telah berangkat menggunakan kapal dari Laples. Lah kenapa nggak pakai teleportasi aja? Sebenarnya ada sih alasannya. Karena kalau mereka tuh menggunakan teleportasi, jejak aliran sihir mereka bakalan terdeteksi. Dan karena alasan itu, mereka nggak bisa gunain teleportasi. Ya mau nggak mau, mereka harus sabar karena akan sampai dalam 10 jam. Rencana pun telah dijalankan. Laples pun ada di kapal Rimuru dan berpura-pura menjadi penjahat. Laples berkata, iya hahaha, kapal ini sekarang berada di bawah kekuasaan perompak udara. Menangislah, menjerit dan putus asalah kalian semua. Namun tiba-tiba Magnus yang ada di sebelah Rimuru berkata, aku akan melindungimu sambil memegang tangan Rimuru. Dalam hati itu Rimuru ngomong, woi, bukannya aku sudah bilang kalau aku bukanlah wanita? Rimuru harus segera pergi dan melakukan pekerjaannya. Kapal Laples pun telah terhubung. Semua orang menjadi panik. Rimuru mulai menjalankan rencananya. Semuanya pun telah berjalan lancar. Laples berkata, ya hahaha, saya membutuhkan bawahan yang kuat. Kalian anak muda yang berbakat. Jika kalian menjadi bawahanku, maka aku akan mengampuni keluarga dari kalian. Seorang guru pun datang menantang. Untuk seorang manusia, dia memang sangat kuat, tapi nggak mungkin bisa menang dari Laples. Laples berkata, akulah yang terkuat. Orang lemah sepertimu tidak akan bisa apa-apa. Jadi semua orang pun mematuhi perkataan dari Laples. Para siswa pun akhirnya naik ke kapal Laples. Rimuru pun menyadari bahwa situasi kali ini pasti sesuai dengan prediksi dari Diablo. Nah singkat cerita, sampailah mereka nih di sebuah pulau yang bernama Maldoland.
Rimuru pun merasakan ada 4 spesies semedemon di sana, yang ada 1 di setiap sudutnya, dan 1 lagi berbeda. Dia tuh ada di tengah pulau. Rimuru merasakan adanya benih Raja Iblis padanya. Setelah semua orang turun, Laples pun memulai pidatonya. Sempat ada perlawanan dari mereka yang mengarah pada Laples, tapi mereka bahkan gak bisa apa-apa. Mereka pun cuma bisa mematuhi Laples. Laples pun mengeluarkan gelang yang disebut dengan gelang parasit. Nah, itu adalah alat yang bisa menampilkan informasi dari orang yang memakainya. Dia pun meminta semua orang untuk memakainya. Apa sih maksud dari penculikan ini sebenarnya? Nah, jadi dengan bekerja keras, semua orang akan belajar tentang betapa lemahnya mereka di hadapan orang yang kuat. Tujuan utama Rimuru untuk membuat mereka menemukan sesuatu yang kurang pada diri mereka. Dan karena itu, mereka tuh harus melakukan sesuatu yang punya resiko seperti menantang Raja Pulau itu. Laples pun mengumumkan dirinya akan meninggalkan mereka semua di sana selama seminggu. Dan meminta tidak ada yang mengkhianati rekannya, karena mereka akan dipantau lewat gelang parasit. Dan semoga beruntung. Laples pun kemudian pergi meninggalkan semua murid di pulau itu. Para siswa dan hampir semua siswa mulai putus asa. Bagi Rimuru, ini sangat wajar, karena bahkan para instruktur yang harusnya menjaga mereka malah nggak bisa berbuat apapun. Namun, ada beberapa siswa yang menerima keadaan saat ini dan mulai mengumpulkan barang-barang yang mereka miliki untuk bertahan hidup di pulau itu. Salah satu instruktur yang merupakan dokter ternyata bisa menggunakan skill dari Space Storage. Jadi dia bisa membawa semua alat-alat yang berhubungan dengan pekerjaannya dari sana. Dia juga mulai mendirikan tenda dengan bantuan beberapa siswa. Dengan adanya dia di sini, udah seperti adanya rumah sakit darurat. Si dokter pun mendapatkan skor di atas 20. Meskipun pelatihan ini baru aja dimulai, Rimuru sangat tertarik dengan tindakan bertahan hidup mereka selama seminggu di sini. Para instruktur lain juga merupakan anggota dari laboratorium penelitian. Mereka mulai melakukan persiapan. Ini karena komunikasi sihir dengan dunia luar nggak bisa mereka lakukan. Seperti ada sihir dengan kepadatan tinggi yang menutupi semua pulau. Rimuru pun melihat lumayan banyak siswa yang menangis saat itu. Sebenarnya sih Rimuru tuh sangat kasihan. Tapi karena latihan ini juga tergolong ujian, jadi ya mereka harus mencoba melakukan yang terbaik. Para instruktur pun mulai menjadi tenang dan menjelaskan keadaan. Beberapa siswa berbakat mulai memikirkan rencana ke depannya. Ya intinya sih mereka bakal nyari titik lemah penghalang di pulau itu agar mereka bisa menghubungi dunia luar. Tapi kenyataannya, meskipun mereka berhasil menemukannya, sebenarnya para instruktur juga nggak yakin apakah hal itu bisa dilakukan. Tapi yang nggak ada pilihan lain. Putus asa juga tidak akan menyelesaikan apapun. Dan saat itu, seorang instruktur dari Akademi Sintesis Ingrasia juga ikut berbicara. Dia berkata bahwa dirinya telah menganalisa cara kerja gelang yang mengikat mereka. Dia menyadari kalau gelang itu dibuat dengan teknik sihir tingkat tinggi dan strukturnya menyerupai monster parasit. Jadi udah pasti akan sulit untuk dihapus ataupun dilepaskan. Mereka juga mulai memperhatikan fungsi tersembunyi. Dan untuk fungsi komunikasi dalam gelang ini bisa membuat 6 orang berkomunikasi di saat yang sama. Rimuru cukup kagum karena dia bisa tahu akan hal itu. Bahkan instruktur itu juga menjelaskan setelah dipakai, gelang ini akan bertindak sebagai parasit. Dan tubuh aslinya mulai melewati seluruh tubuh mereka. Jadi akan sulit untuk dilepas, meskipun menggunakan alat penyembuh tercanggih yang ada di akademi. Sekalipun mereka memotong tangan mereka, semuanya akan tetap beregenerasi kembali. Dia pun kemudian menjelaskan, untungnya parasit ini mengambil mana dari lingkungan sekitar, jadi tidak akan mempengaruhi mereka. Oh iya, by the way, karena Rimuru juga ada di sana dan menyamar sebagai murid, Rimuru juga memakai gelang itu agar nggak ada yang curiga. Berkat keterampilan yang tidak terduga dari para guru, banyak siswa mulai menjadi tenang dan ikut memikirkan rencana ke depannya. Setelah itu, seseorang yang bernama William Ross berkata kepada mereka,
kalau mereka tuh cuma punya 3 pilihan. Yang pertama, tetap di sini dan menunggu bantuan, karena semua orang pasti tahu bahwa penerbangan kita sebelumnya adalah perusahaan besar dari Raja Iblis Rimuru. Jadi nggak mungkin Tuan Rimuru akan memaafkan semua orang yang mengusik ketenangannya. Yang kedua, mereka bisa menuju ujung pulau dan meminta bantuan sendiri. Tapi ini udah jelas punya resiko, karena meskipun mereka menemukan celah, belum tentu komunikasi bisa dilakukan. Dan yang ketiga, punya resiko yang sangat tinggi. Mereka akan keluar dari pulau ini menggunakan kapal Laples saat Laples kembali. Para guru pun telah berdiskusi untuk monster yang ada di pulau itu. Ada Hendro Griffin, dia tuh tinggal di rawa yang membusuk di sisi timur pulau. Ada Kala Jengking Pasir di gurun panas di sisi barat pulau. Ada Macan Beracun di hutan racun di sisi selatan pulau. Ada Naga Es yang tinggal di sisi utara. Dan yang terakhir, ada Rock Eleven yang memerintah di tengah dan punya aura yang paling besar. Sebenarnya sih ini sangat bahaya. Tapi meski sebenarnya mereka tuh sebanding dengan Clement dulunya, tapi mereka tuh nggak punya kecerdasan. Jadi harusnya nggak bakalan terlalu berbahaya. Rimuru pun mulai bergabung dengan kelompoknya di sana dan melakukan diskusi tentang apa yang harus mereka lakukan. Tapi banyak juga siswa yang mulai arogan di sana. Nah, untuk kelompok si Julius juga udah mulai bergerak. Julius pun saat ini berkata, dia bersumpah dengan namanya akan menjamin keselamatan semuanya. Dan karena itu, banyak siswa perempuan mulai bangkit untuk mengikutinya. Di sisi lain, jika hal berbahaya terjadi, Rimuru udah pasti akan menunda ujian ini untuk memastikan keselamatan siswa dan mengungkap identitasnya agar semuanya menuruti Rimuru. Laples, Tiar, dan Rimuru terus melindungi siswa dari bayang-bayang. Semua siswa berada di bawah pimpinan Julius saat ini. Entah baik atau tidak, Rimuru juga nggak tahu, karena si Julius juga merupakan biang masalah. Nah, singkat cerita, mereka mulai mengisi perut mereka. Guru yang bernama Irina adalah peneliti di Akademi Investigasi Sihir dan Sains. Dan di ruangan penyimpanannya, dia punya banyak makanan di sana. Tapi semua ini dikelola oleh Julius karena dia pemimpinnya di sini. Dan ya udah pasti, orang ini masih sombong aja. Bahkan sampai membuat sosok Rimuru sangat kesal. Ada banyak hal yang ingin Rimuru sampaikan padanya. Diskriminasi juga mulai terjadi. Julius punya banyak makanan, sedangkan ada siswa yang gemuk cuma diberi sedikit. Tetapi tetap aja kelompok Julius nggak peduli dan bahkan malah memarahinya. Rimuru pun berkata kepada si gendut kalau dia bisa makan punya Rimuru. Dia pun merasa sangat senang. Rimuru pun juga mulai mengerti kenapa guru William berkata hanya ada 3 pilihan. Rimuru pun berencana untuk mengungkapkan semuanya pada malam ini. Setelah makan siang, waktunya untuk diskusi. Tapi semuanya malah diputuskan oleh pihak Julius. Julius berkata, semuanya akan menuju ke tepi pulau. Alasan Julius berkata seperti itu karena lumayan banyak siswa yang bisa menggunakan penyimpanan ruang. Jadi mereka berniat untuk mendirikan pangkalan di sini. Saat itu ada ksatria pendamping Julius yang bernama Clad. Dia tuh diberi tugas untuk memimpin para siswa. Dia pun membuat kelompok 5 yang berisi para siswa tangguh karena rencananya nggak terlalu buruk-buruk amat. Jadi siswa lain seperti Magnus juga mulai mengikuti rencana itu. Rimuru pun sadar mental mereka telah meningkat dan Rimuru akan terus mengawasi mereka. Tapi Rimuru merasa lebih baik mereka melakukannya dengan kerjasama. Tapi ya sudahlah, saat ini 5 tim pun berhasil dibuat dan 5 anggota di setiap timnya juga udah ada. Selama pengamatan dari Rimuru, Rimuru menyadari ada beberapa kelompok yang gak dihargai. Tapi karena mereka gak mempermasalahkannya, Rimuru pun membiarkannya. Mereka pun mulai masuk ke dalam hutan. Dan untuk tim yang masuk ke dalam hutan dipimpin oleh George. Mereka pun berencana untuk mencari sumber air. Dan akhirnya mereka pun menemukannya. Rimuru berkata, ya hahaha, memancing di sini adalah yang terbaik. Mereka pun kemudian melakukan tes apakah air itu layak untuk diminum. Sebenarnya sih ada sedikit racun dan serangga magis parasit.
Tapi untungnya mereka bisa mengatasi hal itu. Di sana ada siswa yang bernama Marcia. Dia tuh ahli menggunakan skill Space Expansion. Ini tuh merupakan versi kecil dari penyimpanan ruang. Dengan adanya ini membuktikan bahwa Marcia punya potensi. Dua siswa lain juga mulai memurnikan air dengan sihir mereka. Dan Marcia terus mengambil persediaan air. Mereka pun kemudian berkata kepada Rimuru, apakah Satoru bisa mencari makanan di sekitar sini? Rimuru pun kemudian melakukan tugasnya. Tapi nggak ada satupun yang tahu apa yang dilakukan Rimuru. Sampai pada akhirnya mereka pun bertanya. Dan Rimuru pun menjawab bahwa hal yang dilakukannya adalah memancing. Sambil berkata, dirinya akan menangkap beberapa ikan untuk makan malam. Saat ini, Rimuru baru aja menangkap 30 ekor. Mereka pun mulai tertarik dengan memancing karena mereka tuh belum pernah melakukan hal seperti itu. Rimuru pun mengajarinya. Bahkan siswa yang bernama Marcia sangat bersemangat. Rimuru pun terus memberikan saran. Dan pada akhirnya mereka nggak hanya mengamankan persediaan air, bahkan berhasil mendapatkan 104 ikan. Dan saat mereka kembali, poin mereka meningkat sangat tinggi. Sial pun saat itu berkata, semuanya persis seperti perhitungan Tuan Rimuru, yang mana setelah aktivitas hari ini, orang yang kena diskriminasi akan dilihat dengan baik. Bahkan Marcia punya bakat sihir yang akan sangat membantu. Tim Rimuru pun mulai menemukan buah-buahan segar, tapi ternyata itu beracun, jadi nggak mereka ambil. Mereka juga udah mencoba untuk berburu, tapi itu sangat sulit karena mereka nggak punya peralatan yang bagus. Untungnya, kelompok lain mengakalinya dengan sebuah perangkap. Tim lain juga udah mencari tanaman yang bisa mereka makan. Mereka semua berjuang mati-matian untuk mencari bahan makanan. Dan hasilnya, ternyata kelompok Rimuru punya hasil terbaik dibandingkan tim lain. Banyak siswa yang gak terima hal ini. Untungnya George menekan mereka. Semua orang pun dikejutkan karena tingkat poin mereka lebih tinggi daripada tim lain. Tim lain bahkan terus bertanya apa yang sebenarnya mereka lakukan. Tim Rimuru pun mulai menjelaskan secara rinci tentang kegiatan mereka hari ini. Di sisi lain, 15 tenda telah didirikan. Seorang guru kemudian berkata agar semua siswa menyimpan barang yang tidak boleh basah di dalam tenda. Rimuru pun berpendapat mungkin mereka akan menggunakan tenda untuk ruang penyimpanan juga. Tapi ada juga tenda untuk anak-anak bangsawan yang sangat sombong. Rimuru makin kesal karena itu benar-benar nggak adil. Tim Rimuru pun mulai bekerja sama untuk memasak. Sesi makan pun akhirnya telah selesai. Rimuru pun kemudian bertanya, gimana penjelajahan hari ini? Magnus pun bilang, ini lebih baik daripada yang dia kira. Dan begitulah, monster yang kuat mungkin akan keluar. Jadi mereka juga harus berjaga-jaga. Namun di malam itu, tiba-tiba Rimuru merasakan kehadiran sihir tidur yang aktif saat itu. Rimuru pun segera menipiskan kesadarannya untuk berpura-pura terkena sihir itu. Karena pada dasarnya, sihir itu nggak mungkin bisa bekerja pada Rimuru. Saat semuanya udah tertidur, Rimuru mendengar suara yang isinya, Tuan Satoru, apakah kamu ada di sana? Rimuru pun menjawab panggilan itu dan keluar dari tenda. Ternyata itu adalah William yang sebelumnya bilang cuma ada 3 pilihan. Tiba-tiba William berlutut seolah dia tahu siapa yang ada di hadapannya. Rimuru pun berkata, ternyata kamu sudah menyadarinya. William pun kemudian berkata bahwa dia sudah menyadari, tapi karena Tuan Sowei-nya meminta untuk merahasiakannya, William pun berpura-pura tidak tahu. Dan dari sini sebenarnya juga terungkap, William ini merupakan salah satu dari mata-mata Sowei, atau lebih tepatnya, bawahan langsung dari Sokka. Dan semua mata-mata yang mengintai di setiap negara mulai bergerak, tepat saat Rimuru memintakan Sowei untuk menyelidiki akademi. Nah, si William ini takut banget sama si Sowei karena Sowei terkenal sangat tegas dengan semua bawahannya. Nah, singkat cerita, Rimuru pun kemudian diajak ke tenda para instruktur. Semua instruktur berlutut karena sudah tahu siapa Satoru. Dan di sana ada juga guru yang sebelumnya bersikap kasar pada Rimuru. Dia pun berlutut
dan memohon ampunan, serta berkata, "Tolong maafkan aku Tuan Rimuru." Rimuru pun bilang, "Aku tidak akan melakukan apapun." Dia pun merasa lega. Tapi Rimuru meminta penjelasannya, karena penjelasannya itu bikin Rimuru kesal. Rimuru pun memotong 3 bulan gajinya dan berkata, "Bertindaklah sebagai seorang guru untuk ke depannya." Dan guru itu pun akhirnya dimaafkan dengan gajinya dipotong. Setelah itu, semua instruktur pun memperkenalkan diri mereka. Dan instruktur yang ada di tenda itu, semuanya ada di bawah pengawasan Departemen Informasi. Dengan kata lain, mereka bukanlah para korupsi. Rimuru pun merasa bisa mempercayai 6 orang instruktur ini dan mulai melakukan diskusi tentang apa yang akan mereka lakukan ke depannya. Keesokan paginya, Rimuru tiba-tiba merasakan sakit di seluruh tubuhnya. Rimuru pun sangat heran kenapa dirinya bisa merasakan sakit, dan rasa sakit itu terus menyebar ke seluruh tubuh Rimuru. Rimuru pun langsung bertanya kepada Ciel, namun Ciel berkata, "Tidak terjadi apapun, Master hanya mengalami kelelahan otot." Rimuru pun heran, kenapa bisa begitu? Padahal dirinya punya kemampuan penahan rasa sakit atau yang biasa disebut dengan penullification. Jadi harusnya Rimuru nggak bisa ngerasain apapun tentang rasa sakit. Ciel pun berkata, dirinya hanya mematuhi perintah dari Rimuru, karena sebelumnya Rimuru meminta dibikin seperti manusia agar tidak ada yang curiga. Jadi sekarang, haruskah kita hentikan rasa sakit ini? Begitulah kata Ciel. Rimuru pun berpikir, ini karena sejak kemarin dia terus bergerak tanpa henti. Dan pasti teman-temannya juga merasakan hal yang sama. Dan karena itu, jika seandainya rasa sakit dari Rimuru dihentikan, pasti akan membuat yang lain curiga. Jadi Rimuru pun memutuskan untuk menahannya sementara waktu. Semua orang pun mulai bangun. Grup eksplorasi juga sepertinya sangat semangat. Bahkan mereka tidak terlihat kelelahan. Saat itu, salah satu tim Rimuru bertanya, "Satoru, kau seperti orang kesakitan. Apakah dirimu baik-baik aja?" Meski sebenarnya tuh rasa Rimuru sakit banget, Rimuru tetap berkata, "Aku baik-baik aja." Jadi apa yang akan kita lakukan hari ini? Semuanya pun berkata kalau mereka tuh mau memancing lagi. Rimuru pun bilang, karena semalam tangkapan mereka sangat banyak, jadi mungkin akan sulit untuk menangkap banyak di hari ini. Dan mereka perlu mengumpulkan bumbu masakan hari ini. Semua orang pun setuju dan mereka mulai mencari. Namun kemudian scene pun berpindah ke sebuah kota yang dikelilingi oleh tembok raksasa. Di sana Diablo berjalan tanpa peduli dengan orang-orang, dan di sebelahnya ada Zoe. Dan saat itu semua orang terus memperhatikan mereka. Diablo pun berkata, "Mereka melihat kita terus. Bukankah itu tindakan yang tidak sopan?" Zoe pun berkata, "Abaikan saja itu. Karena pakaianmu terlihat berbeda, makanya mereka melihati kita." Namun Diablo protes, karena bagi Diablo, pakaian hitamnya adalah hal yang wajar. Diablo juga berkata dengan wajah gembira, "Gimana kalau kita bunuh aja mereka semua?" Tapi Zoe berkata, "Jangan lakukan hal itu. Itulah sebabnya aku tidak ingin kau mengikutiku." Gila sih Mamang Diablo, momen bunuh-bunuh aja. Akhirnya mereka pun sampai di Tempest Development of Human Resource Academy. Ini tuh merupakan pendidikan pusat kota Tempest yang dibangun di bawah sponsor Raja Iblis Rimuru. Dan saat ini telah merupakan salah satu dari 3 sekolah besar yang ada di dunia. Rimuru telah memerintahkan Zoe untuk menyelidiki hal ini. Dan karena itu Zoe dan Diablo ada di sana. Saat mereka udah ada di depan gerbang, Zoe pun berbicara dengan seseorang. Di sisi lain, Diablo saat itu melihat sekelompok orang aneh yang mengenakan jubah putih menutupi wajah mereka. Bahkan mereka memblokir deteksi agar tidak ada yang tahu kemampuan mereka. Diablo pun berkata, betapa membosankan. Diablo bisa aja memerintahkan Moss, tapi melihat orang itu adalah masalah yang tidak bisa Diablo abaikan. Karena harusnya sihir di negara Tempest sangat maju. Persenjataan anti iblis juga telah ditingkatkan. Dan sekarang bahkan para iblis tidak bisa merasa aman di kota Tempest. Oh iya, seperti layaknya Rimuru, Diablo juga saat ini lagi berpura-pura menjadi manusia dan hanya menggunakan 1 dari 100% energi sihirnya.
Diablo mulai tidak suka dengan sekelompok orang dengan jubah putih yang menutupi identitasnya. Kalau diperkirakan, mereka tuh ada di level kesatria suci. Namun Diablo tetap bisa membunuh mereka semua dalam waktu kurang dari 1 menit. Saat Diablo ingin melakukannya, Zoe tiba-tiba menghentikannya dan berkata, apa Diablo mau membuat masalah di sini? Diablo pun bilang, itu tidak benar. Orang-orang itu membuatku kesal. Jadi aku pikir aku harus menemui mereka. Zoe pun bilang, itulah masalah yang aku maksud. Sudahlah, kau diam saja di sini dan ikutlah denganku. Zoe pun mulai melihat kelompok yang dimaksud oleh Diablo. Diablo pun makin bosan dan mengabaikan semuanya. Karena bagi Diablo, satu-satunya hal yang paling penting adalah pergerakan dari tuannya Rimuru. Diablo pun kemudian memanggil Moss dan meminta cloning terkecil dari Moss untuk dipindahkan di dekat Rimuru. Moss pun bilang dirinya telah berhasil mendarat di Pulau Maldolen. Diablo pun kemudian menyadari bahwa kekuatan Rimuru sengaja dilemahkan agar setara dengan manusia. Bahkan kekuatan Rimuru kini turun pada tingkat yang jauh lebih rendah daripada Diablo. Moss pun telah melakukan kontak dengan William. Diablo bertanya, apa yang terjadi di sana? Zoe berkata, semuanya baik-baik aja dan terlihat punya potensi. Diablo pun bilang, itu sudah jelas, akademi ini disponsori oleh tuan kita. Dan Diablo pun saat itu terus-terusan muji Rimuru. William juga berkata kepada Zoe, tapi ada beberapa guru yang tidak berusaha melindungi muridnya. Diablo pun menjadi sangat marah dalam sekejap dan berkata, ayo kita perintahkan Moss untuk membunuh saja mereka semua. Bagi Diablo, gak penting siapa yang membuat kesalahan. Diablo mau semua orang selain Rimuru dan juga siswa dibantai habis. Zoe pun kemudian menghela napas dan berkata, bukankah sudah aku bilang, jangan terlalu menggila. Tuan Rimuru telah melalui kesulitan untuk mengungkapkan semuanya. Zoe pun terus menjelaskan kepada Diablo, sampai pada akhirnya Diablo pun mengerti. Setelah Diablo mulai menjadi tenang, dia bisa menyadari kebaikan hati dari tuannya yang gak mungkin minta Diablo asal ngebantai. Di sana udah ada beberapa instruktur yang tahu identitas dari Rimuru termasuk si William. Dan karena di sana udah seperti pelatihan serta ada poin-poinnya, Diablo pun bertanya, bagaimana jika seandainya William tidak memiliki penilaian yang baik? Zoe pun berkata, jika seandainya itu memang terjadi, maka kita harus membunuh mereka semua termasuk William. Karena Zoe merasa itu adalah kesalahan, meskipun pada dasarnya William adalah bawahannya. Diablo sangat menyukai jawaban dari Zoe. Karena itu mereka pun menyerahkan sisanya kepada tuannya Rimuru. Itulah jawaban yang mereka pilih. Diablo dan Zoe mulai masuk melewati gerbang Akademi Pengembangan Sumber Daya Manusia. Diablo dan Zoe pun kemudian dibawa ke kantor. Diablo pun mengerti tindakan dari Zoe yang menghentikannya sebelumnya adalah benar. Jika seandainya tuannya ingin menyelamatkan semua orang, Diablo selalu merasa bahwa perannya adalah menghukum orang lain. Namun, jika ada kemungkinan kecurangan di akademi, itu juga merupakan tugas dari Diablo untuk mengawasinya. Mereka perlu meningkatkan keamanan di akademi, serta mencegah adanya korupsi atau penyembunyian dana. Ini juga merupakan cita-cita yang telah ditetapkan oleh tuannya Rimuru. Dan bagi Diablo, jika ada yang mencoba untuk merusak akademi, mereka harus dimusnahkan. Dan saat itu, pemimpin akademi mulai menjelaskan situasi yang ada di sana. Sekedar info, sang pemimpin ini juga merupakan salah satu goblin awal yang telah berevolusi setelah dinamai oleh Rimuru. Jadi nggak mungkin dia akan mengkhianati Rimuru. Zoe pun kemudian memeriksa semuanya. Diablo pun mulai mengamati apakah ada kebohongan dari kata-kata si pemimpin. Semuanya pun berjalan lancar. Sampai pada pertanyaan terakhir, Zoe pun berkata, kenapa ada beberapa guru yang bersikap sombong kepada siswa? Setelah mendengar hal ini, wajah pemimpin mulai bingung. Diablo pun tersenyum dan berpikir, Zoe bisa diandalkan Tuan Rimuru karena dia memang hebat dalam memprediksi hal ini. Sang pemimpin pun saat itu berkata, masalah ini memang sangat menggangguku.
Dia pun kemudian menjelaskan ada sistem pertukaran siswa dan ada sistem pertukaran guru. Dan karena itu, para guru bangsawan dari Akademi Ingrasia sering menindas siswa yang bukan bangsawan. Dan mereka inilah yang membawa orang berjubah putih sebagai penjaga. Zoe pun mulai marah. Pemimpin juga menjelaskan bahwa mereka masih bersikeras mengajari siswa tentang bagaimana cara bersikap baik pada para bangsawan. Ini karena masih ada kerajaan yang mempertahankan kelas bangsawan. Namun, untuk segi korupsi, belum ada buktinya. Diablo merasa itu adalah hal yang sulit bagi si pemimpin. Makanya, dia selama ini tetap diam. Tadinya, Diablo memang ingin membunuh semuanya. Tapi sekarang, pola pikirnya jadi berubah. Jika seandainya Diablo melihat musuh, dia harus mencari tahu apa yang mereka pikirkan agar bisa mengusir mereka sepenuhnya dan memberantas akar masalah. Sang pemimpin pun juga bilang, orang berjubah putih memiliki kemampuan yang sangat luar biasa dan lebih kuat daripada para guru tempur di sekolah. Setelah mendengar banyak penjelasan, Diablo pun mulai yakin akan keberadaan musuh. Diablo senang. Sebelumnya dirinya tidak jadi menghabisi mereka semua karena mereka udah pasti musuh. Tapi apa sebenarnya tujuan mereka? Apakah mereka ingin membuat siswa lebih baik atau untuk merusak para siswa? Diablo pun langsung membuat prediksi dan menemukan beberapa hasil. Diablo pun bertanya, di antara para guru yang dikirim dari Akademi Ingrasia, apakah ada di antara mereka yang mengajukan permintaan terkait pengiriman personel? Sang pemimpin pun tidak ingat pernah menerima permintaan seperti itu. Tapi ada kemungkinan permintaan itu telah dibuat. Begitulah ucapnya. Diablo pun tersenyum dan berterima kasih. Zoe pun kemudian bertanya, apakah Diablo menyadari sesuatu? Diablo pun berkata, iya, tapi dia nggak tahu siapa yang ada di balik semua itu. Setelah itu, Zoe dan Diablo pun pergi meninggalkan akademi dan menuju bandara. Zoe pun mengikuti Diablo. Dia pun berkata, oi Diablo, apakah kamu akan memberitahuku yang sebenarnya? Diablo pun berkata, tentu saja Zoe. Sekarang kita akan pergi ke Ingrasia. Nah, singkat cerita, Diablo pun menjelaskan. Tapi sebelum itu, dia bertanya alasan Zoe menghentikan Diablo sebelumnya. Zoe berkata, karena Tuan Rimuru telah melarang segala tindakan kekerasan pada orang yang belum menyerang kita. Diablo pun berkata, itu mungkin benar, tapi aku tidak ingin serangga mengganggu Tuan Rimuru. Diablo pun saat itu mengeluarkan aura demonnya yang sangat besar. Zoe pun dengan nada menantang berkata, apa maksudmu? Hal yang aku lakukan tidak bisa kau maafkan. Diablo pun senang dan tertawa. Dia juga berkata, sangat bagus. Bahkan ketika aku menekanmu, kamu tetap seperti biasa. Zoe pun saat itu bilang, dia nggak peduli mau Diablo marah atau enggak. Yang pasti, jika salah satu rekannya membuat kesalahan, Zoe akan menghentikannya, sekalipun itu Diablo. Keren banget mentalnya si Zoe. Diablo pun kemudian menjelaskan semuanya. Alasan si pemimpin akademi bertindak seperti ini karena dia tidak memiliki bukti. Itu artinya kita nggak bisa menilai kejahatan apa yang sedang mereka lakukan. Dan hal ini udah pasti bukan salah si pemimpin. Yang dibutuhkan di sini adalah pembentukan sistem yang laporannya jelas saat ada hal yang sangat mencurigakan. Zoe pun bilang kalau itu adalah kesalahannya karena mata-matanya nggak memberikan laporan secara rinci. Diablo pun bilang dirinya juga telah menjadi lemah karena kedamaian. Diablo pun terus menjelaskan tentang struktur politik dari Tempest yang intinya selama sistem ini ada, akan sulit bagi orang luar ikut campur dalam politik negara. Penjelasan masih sangat panjang. Sampai pada akhirnya, Diablo pun terus-terusan muji-muji Rimuru dan berkata, itulah Tuan kita. Dia pasti sudah tahu semuanya tentang kenapa mereka harus ke Ingrasia. Karena Diablo saat itu punya keraguan di sana tentang asal-usul dana suap berasal. Yang intinya mereka akan mengungkap segalanya di Ingrasia. Scene pun kemudian berpindah. Rimuru dan rekannya berhasil mengumpulkan beberapa bumbu masakan
Mereka pun mulai kembali untuk menyiapkan makan malam. Hari pun mulai berlalu dan sampailah di pagi hari ketiga. Ternyata jebakan yang Rimuru siapkan telah berhasil menangkap buruan. Tapi sebenarnya sih di malam hari Rimuru tuh diam-diam menangkapnya menggunakan skill tali baja lengket dan kemudian menaruhnya di dalam perangkap agar nggak ada yang curiga. Nah, singkat cerita, Rimuru pun meminta timnya untuk mencari bahan-bahan yang diperlukan seperti kayu bakar. Rimuru dan William telah mengajarkan beberapa hal pada Marcia. Rimuru pun melihat ada banyak potensi dalam dirinya. Waktu pun terus berlalu, sampai malam pun kini telah tiba. Tim Rimuru yang lainnya juga udah kembali. Mereka pun mulai makan malam dengan masakan Rimuru. Magnus berkata, "Hai Satoru, jadilah istriku. Ini karena dirasakannya masakan Rimuru terlalu enak." Rimuru pun saat itu berkata, "Diamlah, aku akan memukulmu dan mengambil makananmu." Bahkan Julius juga suka masakan Rimuru. Momen di sana pun terus mereka lewati dengan santai-santai. Dan karena pembicaraannya itu panjang banget, jadi gua skip. Namun di sini tuh ada yang bikin kesel. Rimuru tuh udah bilang pada semua orang kalau dia tuh laki-laki, tapi tidak ada satupun yang percaya padanya. Lah kok laki-laki? Nah, Rimuru kan dulunya pas di Jepang itu laki-laki. Jadi si Rimuru masih mandang dirinya itu sebagai laki-laki. Nah, saat Rimuru ingin kembali ke tenda, dia merasakan adanya bahaya dari gelombang sihir yang kuat. Itu tuh berasal dari para monster. Rimuru pun heran, kenapa ini bisa terjadi? Ciel pun kemudian berkata, kalau sesuatu yang dicampur Julius ke dalam makanannya punya efek yang mengikat para monster. Rimuru pun bertanya, apa tujuan mereka? Karena jika mereka memakan makanan itu, berarti mereka sendiri berada dalam bahaya. Atau mungkinkah Julius lagi ditipu? Ciel pun berkata, itu sangat mungkin. Setelah menghitung situasi, Ciel juga berkata bahwa pelakunya mungkin macan racun yang merupakan salah satu makhluk terkuat di pulau itu yang sedang menyerang mereka. Dia pun telah memimpin pasukan monster dan berniat ingin menyingkirkan Julius. Secara fakta, macan racun di hutan racun selatan memang sangat hebat. Tapi Rimuru masih nggak yakin, karena jika seandainya sesuatu dicampur ke dalam makanan, pasti ada pengkhianat di sana. Melihat keadaan yang berbahaya, Rimuru pun langsung memanggil Moss. Moss pun kemudian membungkuk dan menjawab panggilan dari Rimuru. Rimuru berkata, aku punya sebuah tugas untukmu. Moss pun bilang bahwa itu adalah hal terindah untukku karena Tuan mulai mengandalkanku. Di sini Rimuru tuh heran, kenapa setiap Rimuru memberikan perintah kepada Moss, Moss selalu terlihat kesenangan. Jadi karena itu Rimuru pun berpikir, mungkin lain kali Rimuru akan mengajaknya makan malam. Rimuru pun bilang, bisakah Moss melindungi semua orang dari monster yang akan datang kemari? Karena saat itu Moss pun menjawab bahwa itu adalah hal yang sangat mudah. Rimuru pun minta dia segera bergerak, tapi jangan sampai keberadaan Moss diketahui oleh yang lain. Moss pun mengerti dan segera melakukan tugasnya. Setelah itu Moss pun menghilang. Tapi saat itu Rimuru tuh lupa ngajak Moss makan malam nantinya. Sebenarnya Rimuru tuh bisa aja minta lewat Diablo. Tapi kalau Diablo tahu, mungkin akan jadi masalah. Jadi Rimuru pikir dia akan mengajaknya saat bertemu dengan Moss lain kali. Rimuru pun terus bertanya-tanya, siapa pelaku yang menipu Julius dan apa sebenarnya tujuan dari mereka. Rimuru juga penasaran gimana sikap instruktur dalam menghadapi bahaya, serta seberapa kuat siswa seperti Julius. Rimuru akan menggunakan kesempatan ini untuk melihat semuanya. Gak lama, terdengarlah raungan monster yang sangat ganas. Shin pun kemudian berpindah, menampilkan Diablo Zoe yang ada di kerajaan Ingracia. Mereka terus mengumpulkan informasi dan mulai paham tentang apa yang sebenarnya terjadi. Bahkan hanya dalam satu hari, mereka udah berbicara sama pemimpin di setiap negara. Ini karena gak ada orang yang berani menolak untuk bertemu dengan mereka.
Apalagi ketika mereka tahu kalau Zoe dan Diablo adalah utusan Raja Iblis Rimuru. Karena itu, semuanya pun mulai berjalan sangat lancar tanpa adanya gangguan. Zoe dan Diablo pun telah selesai memeriksa informasi yang mereka butuhkan. Dan hari ini, mereka akan menemui mantan Pangeran Ingracia. Nah, si mantan Pangeran Ingracia ini, kalau kalian masih ingat, di pembahasan gua yang kemarin, dia itu si pangeran yang pada awalnya memberontak bersama Rainer. Dia pun telah diselamatkan oleh Masayuki dan mengakui kesalahannya. Nah, saat ini, kerajaan Ingracia masih dalam kekacauan karena perang sebelumnya. Meski masih disebut kerajaan, tapi sudah tidak ada raja yang memerintah di sana. Semua kekuasaan pun telah dipegang oleh Komite Kebebasan. Sang raja sebelumnya telah dibunuh oleh Rainer dan mantan pangeran ini. Untungnya Masayuki telah menenangkan kekacauan. Tetapi pada akhirnya si mantan pangeran pun kehilangan hak waris. Nah, singkat cerita, Zoe dan Diablo pun telah bertemu dengan mantan pangeran yang bernama Elric ini. Biar mudah, gua bakal manggilnya El aja. Mereka pun mulai berkenalan di sebuah ruangan. Ruangan itu juga telah dilindungi oleh magic barrier-nya Diablo. Bahkan bisa dibilang kali ini mereka tuh ada di dimensi yang berbeda. Diablo dan Zoe kemudian berkata bahwa alasan mereka datang untuk bertanya tentang adiknya si El. Nah, ternyata si Julius itulah adiknya dari si El. Si El pun berkata bahwa si Julius selalu berusaha yang terbaik untuk memenuhi harapan semua orang. El pun percaya bahwa Julius nantinya akan menjadi raja yang baik. Dan setelah itu, Diablo pun bilang, jadi apa yang terjadi dengan kekayaan keluarga kerajaan jika raja di sana tidak ada? El pun berkata, itu sudah tidak ada gunanya. Semuanya udah dikelola oleh Komite Kebebasan. Padahal dulunya, Kerajaan Ingracia merupakan pusat politik dan budaya. Namun sekarang, Raja Iblis Rimuru telah meluncurkan rencana untuk kemakmuran bersama. Pembicaraan panjang pun telah dilakukan sampai pada akhirnya Diablo berkata, saya berterima kasih atas semua informasi yang Anda berikan. Zoe pun kemudian berkata, baiklah kalau begitu, kita harus pergi sekarang. El pun kemudian bertanya, apa yang sebenarnya terjadi? Apakah adiknya telah melakukan kesalahan? Diablo pun bilang, tidak sama sekali. Kamu tidak perlu khawatir. Lagi pula, jika seorang siswa benar-benar melakukan kesalahan, maka guru merekalah yang harus bertanggung jawab. Itulah yang dikatakan oleh Raja Iblis Rimuru. Intinya, si El tuh khawatir banget sama adiknya. Dia takut adiknya telah melakukan sesuatu yang kasar pada Rimuru. Tenang aja Mamang El, adik lu tuh cuma songong doang, gak segreget Magnus yang ngajak Rimuru buat nikah. Diablo dan Zoe pun kemudian pergi. El pun menundukkan kepalanya dan berkata, tolong bantu adikku. Setelah meninggalkan tempat El, Diablo bersama Zoe menuju bandara. Kasus kali ini harusnya sangat sulit karena Diablo sama sekali nggak mengerti tentang ekonomi. Bagi Diablo, kekayaan hanyalah umpan untuk memanipulasi keserakahan manusia. Diablo juga nggak akan mau membuat janji dengan seseorang yang tidak sejajar dengannya. Diablo merasa perang jalur ekonomi ini benar-benar sia-sia. Diablo bahkan sangat marah karena secara tidak langsung mereka semua telah mengabaikan tuannya Rimuru. Zoe pun bilang, Diablo, apa kau berpikir untuk membunuh semua orang lagi? Diablo pun bilang, dia hanya gelisah karena jauh dari Rimuru. Dan Diablo udah nggak berniat membunuh siapapun. Scene pun kemudian berpindah, menampilkan pertarungan sengit dengan macan beracun yang terjadi sepanjang malam. Tidak ada korban yang tewas dalam pertempuran itu. Ini tuh karena Moss telah melindungi semua orang. Dan beginilah cerita aslinya tadi malam. Nah, saat itu para guru mulai bertempur menghadapi macan racun. Kekuatan mereka setara dengan peringkat -A. Dengan mengandalkan jumlah mereka, para guru pun mulai mengepung macan beracun. Tetapi tetap sulit. Racun kuat darinya telah melukai mereka semua. Mereka bahkan cukup sekarat dan hampir mati. Rimuru pun kagum dengan mereka.
Mereka telah berjuang mati-matian melawan lawan yang tidak mungkin mereka bisa kalahkan. Di sisi lain, Julius dan yang lain juga telah membuat Rimuru terkesan. Pasukan monster datang ke arah mereka, tapi Julius sama sekali nggak gentar dan terus membuat semuanya bersemangat. Dia pun berkata, "Kita pasti akan menang, jadi jangan pernah menyerah." Dia berteriak, semua orang sebenarnya ketakutan. Tapi mendengar teriakan itu, semuanya mulai bangkit. Keahlian ilmu pedang Julius juga lumayan, dan sihirnya juga lumayan. Para monster pun terus menyerang, dan Julius berjuang mati-matian untuk menahan semua serangan itu. Semua orang bekerja sama dengan semangat mereka. Pertarungan pun menjadi semakin sengit. Mereka semua harus bertarung dengan semua kekuatan mereka. Ini karena tidak ada tempat untuk bersembunyi di luar dinding pelindung. Ada banyak juga siswa yang menangis karena ketakutan. Meski para guru telah menghadapi macan racun, tapi masih ada lebih 100 pasukan monster yang masih menyulitkan para siswa. Itu mungkin terlalu sulit untuk Julius karena jumlah musuh saat ini sangat banyak. Tapi tetap aja Julius nggak peduli dan terus berjuang. Di sisi lain, Moss pun juga telah menjalankan tugasnya agar tidak ada satupun dari mereka yang mati sambil menyembunyikan keberadaannya. Magnus dan murid lain yang bernama Karma juga mulai bergerak. Namun tiba-tiba serangan monster datang ke arah Julius. Karma pun dengan sigapnya langsung memblokir serangan itu. Julius berkata, "Terima kasih." Dan setelah itu Karma pun berubah menjadi manusia serigala merah dan berdiri di sebelah Julius. Kekuatan mereka benar-benar setara dan akan bertarung bersama. Di sisi lain, Rimuru merasa ada yang aneh dengan sikap Magnus. Entah kenapa Magnus malah pindah ke tempat monster yang lemah. Padahal dengan kemampuannya, harusnya dia bisa bertarung dengan Julius dan Karma. Karena Rimuru sangat penasaran, Rimuru pun menggunakan magic detection untuk mengamati tindakan dari Magnus. Para guru pun memerangi macan beracun dan mulai jatuh. Mereka tidak mati karena saat itu Moss melindungi mereka, namun mereka tidak menyadarinya. Karena Moss melindunginya melalui bayang-bayang, macan racun pun mulai menyerang dinding. Semuanya bilang kepada Julius bahwa ini sangat buruk. Julius pun mengerti keadaannya dan berkata, "Andai saja pahlawan Masayuki ada di sini." Semuanya jadi putus asa, tapi Julius berkata, "Aku tidak akan menyerah. Jika itu pahlawan Masayuki, dia pasti akan terus menghadapi semuanya." Dalam hati itu, Rimuru mikir, jika itu Masayuki, dia pasti akan lari kalau ada peluang, atau meminta Venom untuk menghentikan monster itu. Julius pun terus menggenggamkan pedangnya tanpa menunjukkan rasa takut. Dia berdiri di hadapan macan beracun. Karma berkata, "Aku akan bergabung denganmu." Julius pun bilang, "Maaf tentang semuanya. Sebagai seorang pemimpin, seharusnya akulah yang melindungi kalian." Karma pun bilang, "Lupakan saja. Kita bisa mulai menjadi teman sekarang." Julius pun tersenyum dan berkata, "Ayo kita selesaikan dan kembali hidup-hidup." Mereka pun langsung bertempur bersama. Saking kagumnya Rimuru, dia tuh sampai ingin memberi mereka nilai kelulusan. Karena Rimuru sangat menyukai semangat mereka. Rimuru juga berniat membimbing Julius karena dia benar-benar memiliki jiwa seorang pemimpin. Meskipun pada dasarnya sikapnya itu sombong, tapi mereka nggak mungkin bisa menang. Jadi Rimuru berniat membantu setelah mereka dikalahkan. Pertarungan mereka terjadi cukup epik, dan pada akhirnya mereka pun dikalahkan. Selanjutnya, Moss pun membuat macan racun pergi tanpa membunuh mereka. Nah, sisanya tinggal melihat si Magnus. Dan saat itu, di sana tuh ada beberapa orang jubah putih di sekitar Magnus. Tapi orang-orang ini tuh cuma diem aja sampai semua siswa dan guru mulai dikalahkan. Rimuru merasa sangat marah ketika melihat sikap mereka. Begitu mereka melihat Julius telah dikalahkan, mereka baru mulai bergerak. Dua sosok berjubah putih menunjukkan kekuatannya yang lebih dari para instruktur. Satu lagi mulai mengaktifkan penghalang. Magnus berkata, "Jangan khawatir, aku akan melindungi kalian semua."
Dia pun kemudian pergi sendirian untuk menghadapi macan beracun. Magnus percaya kalau dia bakal menang. Dan benar aja, saat dia bertarung, kekuatan Magnus telah melampaui rank A. Jadi, dia bisa mengusir macan racun dengan mudah. Bahkan, Magnus belum menunjukkan potensi penuhnya. Disinilah terbukti bahwa Magnus dan yang lain telah menipu Julius. Yang mana, Claude adalah orang yang memasukkan sesuatu dalam makanan Julius. Padahal, dia tuh adalah orang kepercayaan dari Julius. Setelah semua selesai, seorang wanita yang tidak lain adalah Irina muncul dan memberikan dua pilihan. Para siswa bisa mematuhi mereka dan bekerja sama, atau terus hidup di sini selamanya. Irina juga bilang mereka akan meminta bantuan dan mengalahkan Laples. Mereka akan membawa semua murid yang setuju untuk bekerja sama. Keamanan mereka juga akan dijamin. Namun, jika seandainya murid tidak setuju, mereka bisa tinggal di sini dan hidup dengan bebas. Jadi, apa yang ingin murid lakukan? Oh iya, gua lupa bilang. Nah, para pengkhianat mulai mengungkap identitasnya karena mereka mengira Julius dan para guru serta murid yang lain telah mati. Dan saat itu, muncullah dua instruktur dari tenda yang melindungi para siswa. Mereka bertanya siapa Irina dan rekannya sebenarnya. Irina menjawab, "Kami adalah aliansi emansipasi kemanusiaan. Tujuan kami untuk menghentikan dominasi Raja Iblis untuk memenangkan masa depan kami sendiri." Rimuru pun mulai mengatur rencana karena organisasi ini sangat berbahaya. Soalnya mereka tuh bergerak dari bayang-bayang. Saat itu Magnus pun bilang, "Aku adalah anggota Kesatria Glory, salah satu faksi dalam aliansi emansipasi kemanusiaan." Intinya, mereka ini adalah orang-orang yang menentang kebijakan Raja Iblis Rimuru. Padahal, si Rimuru tuh ada di depan mereka. Irina pun kemudian berkata, "Kami akan memberikan kalian waktu untuk berpikir." Magnus pun telah menciptakan penghalang di sekitar area untuk mencegah para monster. Rimuru pun bilang, "Magnus, jadi kau menipu semua orang?" Magnus pun bilang, "Maafkan aku Satoru karena telah melibatkanmu dalam semua ini." Rimuru pun bilang, "Apa kau merasa bahagia telah membunuh yang lain?" Magnus pun berkata, "Tidak, tapi dia harus melakukannya karena mereka menghalangi jalannya." Rimuru pun bilang, "Magnus, kau membuatku marah. Ingatlah kata-kata ini saat kita bertemu lagi." Magnus nggak mengerti maksud Rimuru, jadi dia diem aja. Kelompok Magnus pun kemudian meninggalkan siswa sendirian. Dan begitulah malam panjang berakhir. Rimuru merasa aliansi mereka cukup berani karena telah membidik Tempest yang ada di bawah kendali dirinya. Tapi lupakan aja, jika mereka mencari ribut sama Rimuru, satu-satunya yang akan Rimuru lakukan memusnahkan mereka dalam permainan mereka. Dan untuk musuh, Magnus punya kekuatan yang setara dengan kesatria sihir peringkat tinggi. Dan dengan kekuatan manusia, bisakah Rimuru melawannya? Rimuru pun bilang, dia pasti menang. Bahkan jika lawannya adalah Clement sekalipun, dalam wujud seperti ini, Rimuru tetap bisa menang. Tapi Rimuru merasa Rimuru tidak perlu mengalahkan mereka, karena Rimuru akan memberikan Julius dan yang lainnya kesempatan untuk membalaskan dendam mereka. Waktu telah berlalu. Saat Rimuru lagi sendiri, William pun datang pada Rimuru. William berkata, "Semua orang telah sembuh karena ramuan dari tuanku." Rimuru pun bilang, "Yang melindungi kalian adalah Moss." Moss pun muncul karena panggilan Rimuru. Moss pun bilang kepada William, "Senang bertemu denganmu. Saya adalah ajudan dari Testarossa dan merupakan rekan kerja Diablo, serta pengikut setia Tuan Rimuru." William pun berkata, "Terima kasih karena telah menyelamatkan kami." William pun bertanya pada Rimuru, apakah aliansi musuh kali ini akan diurus oleh Tuan Moss? Karena Rimuru berkata tidak. William bertanya, "Kenapa tuanku? Siapapun yang menentang dirimu harus dimusnahkan saja." Memang Rimuru akan memusnahkan musuh yang mengusiknya, tapi Rimuru gak mungkin membunuh semua orang yang bertentangan dengannya. Rimuru pun bilang bahwa dirinya akan menghancurkan mereka jika mereka menghancurkan kota atau membunuh orang. Waktu pun telah berlalu. Rimuru juga udah berbincang dengan Karma dan Julius. Julius nggak tahu apa yang harus dilakukannya. Rimuru pun bilang,
Jadi kau akan menyerah hanya karena kau tidak bisa menang. Masayuki tidak akan seperti itu. Salah satu guru pun saat itu berkata, itu benar. Bahkan jika kalian terluka, pemimpin akademi nggak bakal tinggal diam. Dan juga Raja Iblis Rimuru pasti mengawasi kita semua. Jadi tunjukkan padanya kebanggaan dan martabat kita sebagai siswanya. Rimuru pun berkata, jadi apa yang akan kamu lakukan sekarang? Karena kamulah pemimpinnya. Jadi putuskan semuanya. Julius pun bangkit dan berkata, aku akan menang kali ini. Rimuru pun bilang, mari kita semua bekerja keras dan tunjukkan pada mereka kekuatan kita. Nah, semua orang pun berteriak dengan semangat. Pagi kelima pun telah tiba. Semua siswa mulai dikumpulkan kembali. William berkata kepada semuanya bahwa Satoru sebenarnya merupakan pemimpin dalam penelitian sihir yang berpura-pura menjadi siswa. Sebenarnya Tuan Satoru bisa menjadi guru, tapi dia menolak dan memilih jadi siswa untuk mengembangkan kekuatan kalian semua. Rimuru pun saat itu tersenyum. Semua siswa saat itu terkejut ketika mendengar bahwa Satoru adalah seorang pemimpin penelitian. Ya elah, belum lagi lu tahu kalau dia tuh Raja Iblis. Rimuru berkata, aku tahu, lebih baik kita menunggu bantuan dan menghindari masalah kali ini. Tapi setelah melihat semangat kalian, aku jadi ingin memenuhi harapan kalian dan meningkatkan kemampuan kalian. Pelatihan pun telah dimulai. Setelah memberikan arahan, Rimuru pun mulai meninggalkan murid berlatih dan kembali ke tenda. Di sana ada William. Rimuru pun kemudian meminta William untuk memberikan pengajaran sihir kepada para siswa dan mulai mengawasi pelatihan mereka. William pun saat itu mematuhi perintah Rimuru. Semua guru juga akan berusaha memenuhi harapan dari Rimuru. Saat itu, salah satu guru bertanya, bagaimana jika seandainya ada kebocoran informasi? Rimuru pun tersenyum dan berkata, bawahan saya pasti akan bertindak jika hal itu terjadi. Guru lain juga bertanya, tindakan apa yang akan Rimuru lakukan untuk melawan musuh? Apakah Rimuru yakin bahwa para murid bisa mengalahkan mereka? Rimuru pun bilang, aku memiliki rencana, tapi aku harus terus menutupi identitas dan kekuatanku. Jika tidak, itu akan jadi bencana untuk kalian semua. Mereka pun bertanya, apa maksudnya bencana dari perkataan Rimuru? Rimuru pun bilang, jika seandainya kekuatan aslinya dilepas, lokasi Rimuru akan ditemukan. Dan saat itu, semua orang bermasalah pasti akan datang kemari. Yang dimaksud Rimuru orang-orang bermasalah di sini yaitu Milim dan para bawahan Rimuru. Nah, singkat cerita, waktu telah berlalu. Tepatnya setelah makan siang, semuanya berkumpul untuk membahas strategi. Rimuru berkata tentang kekuatan Magnus. Apakah ada yang menyadari rahasia di balik kekuatannya? Semua orang pun saat itu sangat bingung. Saat itu, seorang guru pun berkata, ada kemungkinan Magnus meminjam kekuatan dari orang lain. William pun kaget dan berkata, meminjam kekuatan, bukankah itu merupakan skill dari elemen fusion? Semua pun langsung terdiam, karena pada dasarnya elemen fusion merupakan kekuatan yang luar biasa dengan menggunakan roh superior sebagai kontraktor dengan para roh. Dan itu merupakan teknik terkuat yang dikenal oleh umat manusia. Satu-satunya yang dapat menggunakan ini adalah pasukan terkuat manusia, yaitu para kesatria suci. Jadi harusnya gak mungkin seorang siswa bisa menggunakan elemen fusion. Karena suasana mulai ribut, Rimuru pun berkata, tenanglah, aku akan menjelaskan apa itu elemen fusion. Semuanya pun terdiam mendengar penjelasan dari Rimuru tentang kesatria suci peringkat rendah. Rimuru berkata kalau mereka merupakan orang yang bisa meminjam sebagian dari kekuatan roh. Kekuatan misterius yang dimiliki roh-roh ini nantinya akan digunakan sebagai kekuatan mereka. Orang-orang ini bisa dikatakan punya kekuatan yang hebat, tapi itu tidak mungkin bisa dilakukan oleh masyarakat umum. Karena itu, mereka pun berlatih untuk memperkuat mental dan tubuh spiritual mereka. Namun, meskipun begitu, sebagian orang cuma mampu meminjam sebagian dari kekuatan roh tingkat rendah, bahkan punya batasan waktu tertentu. Tapi bagi umat manusia, itu juga udah cukup kuat.
Rimuru pun terus menjelaskan panjang lebar kepada mereka semua. Dan saat itu, Julius pun bertanya, berdasarkan penjelasan Rimuru, jika meminjam kekuatan roh, itu akan sulit. Jadi, apakah ada hal lain yang bisa dengan mudah dipinjam dengan tubuh manusia? Rimuru pun tersenyum dan berkata, itu pertanyaan yang bagus. Tapi, menurutmu apa jawabannya? Oh iya, di sini tuh sikap sombong Julius sudah nggak ada. Julius pun masih ragu dengan pertanyaannya sendiri. Tapi dia mulai menjawab, menurut saya adalah iblis. Rimuru pun berkata, itu benar Julius. Jawabannya adalah iblis, bukan malaikat. Karena para malaikat itu punya kekuatan murni, jadi akan lebih sulit bagi mereka untuk hidup di tempat lain. Dan kenapa jawabannya iblis? Karena para iblis lebih cocok untuk pertempuran. Sebagian besar dari mereka pasti telah melakukan ritual pemanggilan iblis dan melakukan kontrak dengan para iblis. Dan karena itu, mereka bisa memperoleh kekuatan setara dengan kesatria suci tanpa berlatih. Iblis hanya menginginkan tubuh yang diperkuat. Jika iblis bisa tinggal di dalam tubuh manusia, kekuatannya bisa mereka gunakan. Dengan kata lain, itu tuh merupakan demon fusion. Karena Poison Tiger atau macan racun yang datang kemarin punya kemampuan yang cukup hebat, tapi Magnus dengan mudahnya bisa mengusirnya. Itu berarti Magnus punya kekuatan iblis. Jadi tidaklah aneh jika dia punya kekuatan yang melebihi macan racun. Dan dengan ini, sumber dari kekuatan Magnus mulai mereka pahami. Oh iya, Demon Fusion juga merupakan sihir yang telah dikembangkan oleh Kekaisaran untuk menciptakan kontrak melayani negaranya. Tapi berbeda dengan roh. Ada kesalahan karena telah melakukan kontrak dengan iblis, yaitu harga yang harus dibayar adalah sebagian besar jumlah kekuatan sihir. Namun, jika mereka nggak layak untuk menjalin kontrak, bahkan ada iblis yang malah menghancurkan orang-orang yang memanggilnya. Contohnya itu kayak kasusnya Guy Crimson. Dalam kasus si Magnus ini, dia nggak mungkin punya kekuatan yang setara dengan si iblis. Lah, jadi gimana kontraknya bisa terjalin? Jawabannya, pasti ada hal lain yang Magnus korbankan. Diskusi pun terus berlangsung. Para siswa mulai menyadari adanya batasan waktu untuk kekuatan dari si Magnus. Julius pun mulai menjelaskan rencananya kepada Rimuru. Mereka percaya akan mendapatkan kemenangan. Tapi Ciel saat itu berkata, tidak ada gunanya. Rencana mereka punya tingkat keberhasilan 0% jika Magnus langsung serius. Dalam 10 detik, semua orang di baris depan akan langsung terbunuh. Daripada melakukan rencana bodoh itu, kenapa mereka nggak berpikir menjinakkan macan racun aja? Ciel juga bilang kepada Rimuru, bukannya Rimuru telah mengirim Laples ke sini untuk menyelesaikan masalah dengan pemilik pulau. Maksudnya, Rimuru telah mengirim Laples untuk menyambut Rock Eleven, sang penguasa terkuat di pulau itu, dan mengancam Rock Eleven agar tidak bersikap kasar pada mereka. Gak lama, Rimuru pun mendapat komunikasi pikiran dari Laples. Laples berkata, Tuan Rimuru, masalah di sini telah saya selesaikan. Rock Eleven ternyata punya kecerdasan. Namun, akhirnya dia pun menerima permintaan saya. Rimuru pun bertanya, apa yang udah Laples bilang kepadanya? Apakah dia benar-benar setuju dengan perkataan Laples? Laples pun bilang, dirinya telah membuat Rock Eleven mengerti kehebatan kekuatan dari Laples. Laples pun sudah mengajari beberapa hal lain kepadanya. Dan saat ini, dia udah memperoleh cukup banyak pengetahuan. Rimuru pun kemudian berkata, jadi, bisakah Laples memerintahkan semua monster di pulau ini untuk berhenti menyerang para manusia? Laples pun berkata, itu sangat mudah tuanku. Mereka saat ini sudah seperti bawahanku. Dan mereka semua pasti akan mendengarkan apa yang saya katakan. Rimuru pun bilang, kerja bagus. Sekarang tunggulah aku menyelesaikan masalah di sini. Pembicaraan mereka pun berakhir. Nah, singkat cerita, semuanya pun bertanya, apa yang harus mereka lakukan? Rimuru saat itu berkata, macan racun. Semuanya pun kaget, karena nggak mungkin mereka bisa menangkap si macan racun. Marcia pun saat itu berkata, tapi bukankah macan racun itu lebih lemah daripada si Magnus? Jadi, dia cocok sebagai bahan latihan untuk menilai kerja sama dari tim kita. Semua pun pada awalnya menolak. Tapi, Marcia berkata, ada kemungkinan dia bisa mengendalikan monster itu. Ciel pun berkata,
Akhirnya ada seseorang siswa yang bisa mengerti apa keinginan tuanku. Rimuru pun tersenyum dan berkata, "Iya, itu adalah rencana baru kita," dan mulai memberikan penjelasan. Semua orang pun menjadi sangat kagum dan menghormati Rimuru. Waktu berlalu dan pada malam hari ke-6, mereka pun mulai beraksi dengan memancing macan racun. Dia pun akhirnya muncul. Dan anehnya, si macan racun malah kayak monster jinak. Sepertinya perkataan Laplace itu benar. Para siswa pun pada akhirnya mulai menangkap monster itu dan berhasil. Dan persiapan mereka kini telah selesai. Sekarang sudah waktunya untuk mengakhiri hal-hal dengan Magnus. Scene pun kemudian berpindah, menampilkan Diablo dan Zoe. Zoe telah membuat beberapa cloning dan mengirim mereka ke masing-masing wilayah. Perintah Rimuru kepada mereka untuk menghapus korupsi dari akademi. Jadi mereka pun menyelidikinya. Dan pagi itu, Moss telah menghubungi mereka dan memberitahu perubahan situasi. Dan setelah itu, Zoe dan Diablo menuju ke Kaisaran Persatuan Aliansi Nazca. Diablo pun mulai memasuki Akademi Investigasi Sihir dan Sains. Sedangkan Zoe mulai mengumpulkan informasi di wilayah Kekaisaran. Sebenarnya, Zoe tuh nggak mau biarin Diablo sendirian. Mereka juga udah berdebat, karena takutnya Diablo malah membantai anak orang. Tapi pada akhirnya, Diablo pun diizinkan pergi sendirian dengan janji tidak boleh membunuh. Nah, singkat cerita, Diablo pun mulai bertemu dengan penanggung jawab di Akademi Sihir dan Sains yang bernama Godama Silver. Godama bertanya, "Ada apa Tuan Diablo kemari? Saya telah mendengar dirimu adalah tangan kanan yang paling dihargai dari semua bawahan Raja Iblis Rimuru." Diablo pun tertawa. Di sini Diablo menyadari kenapa sebelumnya ada orang yang datang sambil membawa senjata. Diablo mengerti kenapa mereka merasa takut. Tapi bagi Diablo, memegang senjata berarti bertekad untuk bertarung. Dan seolah mereka yakin bisa mengalahkan Diablo. Dan senjata yang disamarkan itu tidak mungkin bisa menipu Diablo. Tapi Diablo masih diem aja karena belum tahu apa motif mereka. Diablo pun berkata, "Kufufufu, aku hanya ingin menyapamu. Karena berkat dirimu, siswa telah berkembang." Godama berkata, "Itu suatu kehormatan. Jadi apa tujuan Tuan Diablo yang lain kemari?" Diablo pun saat itu langsung menyinggung masalah keuangan secara terang-terangan. Godama mulai mengakuinya, tapi dia masih tenang. Karena secara fakta, para bangsawan Ingrasia sendiri yang telah menawarkan dana untuk penelitian. Diablo pun sudah memeriksa data investigasi dan tahu bahwa Godama tidak menderita karena kekurangan dana. Diablo berkata, "Kita akan membicarakannya di lain waktu," sambil memeriksa Godama dengan mata iblisnya. Diablo tahu Godama lagi berakting, tapi sayangnya yang ditipunya itu Mamang Diablo, jadi nggak bakalan mungkin bisa. Dan pada titik ini, Diablo yakin si Godama adalah bagian dari Aliansi Emansipasi Kemanusiaan. Diablo pun terus memancingnya dengan kata-kata. Godama terlihat tenang karena dia dilindungi oleh sihir. Namun yang ada di hadapannya itu Diablo, si iblis barbar. Jadi efeknya seperti nggak berasa sama sekali. Godama terus menganalisa saat Diablo menjelaskan. Dan diketahui eksistensi poin Diablo itu ada sekitar 7.000. Kok bisa dikit banget? Ya karena saat ini Diablo lagi nahan dirinya dan cuma gunain 1% dari kekuatannya. Sebenarnya sih gua masih heran sama perhitungan web novel kali ini. Bahkan untuk light novel volume 16 saja, Diablo itu udah punya 6.666 eksistensi poin. Dan di volume 18-nya udah makin ngeri lagi. Tapi entah kenapa di web novel 1%-nya cuma 7.000. Padahal kalau kalian tuh masih ingat, pas pertempuran Rimuru dengan Velda, Diablo pas berhadapan dengan salinan dari Damrada, dia aja bisa minjem setengah dari seluruh kekuatan dari Rimuru. Nah itu artinya kapasitas sihir Diablo tanpa minjam kekuatan Rimuru aja udah setengah dari kekuatan Rimuru. Karena pada dasarnya nggak mungkin orang bisa meminjam kekuatan yang melebihi kapasitas sihirnya. Dan kalian juga tahu seberapa besar energi dari True Dragon, udah pasti mencapai puluhan juta. Jadi harusnya di web novel 1% kekuatan Diablo bukan 7.000.
Karena kalau 1%-nya 7.000, berarti 100%-nya itu cuma 700.000. Jadi ini benar-benar gak mungkin. Tapi ya udahlah, daripada kita pusing mikirinnya, mending kita lanjut aja. Godama tenang melihat energi Diablo cuma 7.000. Karena di masa lalu, mereka berhasil berkali-kali menjebak iblis dengan eksistensi poin 10.000. Yang artinya, Godama yakin Diablo nggak terlalu kuat. Tapi dia tuh juga heran, kenapa bisa iblis primordial lebih lemah. Tapi berkat itu, dia jadi nggak takut. Tiba-tiba Godama berkata, "Oi Diablo, apakah kau mau mati?" Diablo pun tertawa. "Kufufufu, apakah kamu bercanda?" Godama pun bilang, "Tuanmu si lendir ingus yang menyebut dirinya Raja Iblis sangat sombong. Jadi kami rasa sudah saatnya bagi kami untuk memberontak. Tapi kau jangan khawatir, karena Diablo akan segera mati." Dan seperti yang kalian tahu, Mamang Diablo langsung emosi, tuannya dibilang lendir ingus. Diablo pun saat itu berkata, "Kufufufu, itu kesalahan terbesar karena membuatku marah dengan cara menghina tuanku." Diablo pun pengen ngebunuh, tapi dia ingat janjinya dengan Zoe. Gak lama, Diablo pun langsung terserap ke dalam ruang. Godama tertawa dan berkata, "Itu adalah absolute magic space. Di sana, sihir tidak bisa digunakan dan ada banyak golem yang sangat kuat." Godama mengira bahwa dirinya sudah menang. Diablo pun berkata, "Kufufufu, sebagai hadiah karena telah membuatku marah, aku akan membuatmu putus asa." Jadi sebenarnya Diablo tuh sengaja masuk ke perangkap untuk menghancurkan perangkap itu terang-terangan. Godama pun minta para golem untuk membunuh Diablo. Pertempuran pun terjadi. Namun tiba-tiba sesaat pertempuran itu dimulai, Diablo langsung ada di belakang Godama. Godama sangat kaget karena Diablo harusnya akan mati. Dia bertanya, bagaimana cara Diablo menghindari para golem? Kasih tahu dulu Mamang Diablo. Diablo berkata, "Kufufu, aku hanya tinggal menghancurkan mereka semua." Godama kaget, gimana caranya bisa ngancurin padahal sihirnya nggak bisa digunakan. Kalaupun bisa, 7.000 energi bisa berbuat apa? Diablo berkata, "Aku tidak menggunakan sihir dan hanya menyentuh mereka." Godama sangat syok. Diablo udah sangat emosi, tapi mengingat janjinya. Jadi Diablo belum boleh bunuh orang ini. Diablo pun kemudian memutuskan untuk mendengarkan penjelasan lebih lanjut. Godama menyadari kesalahannya karena telah menjadikan Diablo sebagai lawan. Mitos itu ternyata benar. Diablo bukanlah lawan yang bisa disentuh. Godama pun diliputi ketakutan. Tapi semuanya sudah terlambat. Dia pun meminta maaf dan memohon ampunan dari Diablo. "Maafkan aku yang bodoh ini. Tolong kasihanilah diriku dan tolong selamatkanlah hidupku." Diablo pun bilang kalau Godama nggak bakal dibunuh. Godama menjadi lega, tapi Diablo berkata, "Benarkah sihir nggak bisa digunakan di sini? Aku akan menguji tempat buatanmu." Tiba-tiba lingkaran sihir muncul di depan Diablo. Padahal mereka saat itu lagi ada di tempat di mana sihir nggak bisa digunakan. Godama menyadari Diablo bukanlah makhluk yang normal. Dari lingkaran sihir itu, Diablo tiba-tiba memanggil serangga dari dunia iblis dan berniat menyiksa Godama. Meski Godama terus meminta maaf, Diablo tetap menyiksanya dengan serangga iblis yang mirip lipan itu. Scene pun kemudian berpindah, menampilkan Rimuru dan yang lain. Mereka terus berdiskusi apakah mereka benar-benar bisa menang melawan pasukan musuh. Dan bagi Rimuru, organisasi Aliansi Emansipasi Kemanusiaan menginginkan kematian karena telah menjadikan Rimuru sebagai lawannya. Pasukan Magnus saat ini mulai kembali. Mereka sangat kaget karena ternyata gak ada satupun yang telah mati. Nah saat itu Irina pun berkata, "Meski begitu, kita udah gak bisa kembali dan harus melanjutkan tugas kita." Saat itu, seorang guru tempur bernama Berna kemudian berkata, "Raja Iblis adalah musuh kita. Perdamaian antara manusia dan monster membuatku muak. Jika kalian juga ada di jalannya, maka aku akan menghabisi kalian." Mereka terus memancing Julius
agar ada di pihak mereka. Meskipun Julius gak pernah tahu kesan baik dari Rimuru, Julius tetap bilang, "Tutup mulutmu. Pengecut sepertimu aku patuhi. Jangan bodoh. Memang benar, Raja Iblis Rimuru tidak adil dan hanya melakukan apa yang dia inginkan. Namun, kalian harus tahu, Raja Iblis Rimuru telah memberikan kesempatan untuk hidup berdampingan, dan dia telah berbaik hati tidak menghancurkan umat manusia." Pertarungan pun terjadi. Berna menghantamkan pedangnya ke arah Julius. Namun tiba-tiba pedang itu dihentikan dengan kemunculan macan racun di pihak Julius. Melihat itu, Clad pun langsung membantu Berna. Di sisi lain, Irina dan Rosari yang ada di pihak musuh juga telah mengaktifkan sihirnya dan mencoba melemahkan macan racun. Tapi nggak mempan, karena sihir para siswa yang ada pada macan racun lebih kuat. Mereka pun sangat terkejut. Saat itu, Marcia berkata, "Kita bisa melakukan ini, dan ayo kita selesaikan semua." Para siswa pun semakin bangkit setelah mendengar teriakan itu. Irina berkata, "Ini yang terakhir. Apa kalian benar-benar gak mau bergabung dengan kami?" Marcia menolaknya. Irina pun kemudian bilang, "Aku memang telah gagal sebagai guru dan juga peneliti, tapi aku tidak akan pernah bisa memaafkan Raja Iblis Rimuru. Kami sadar, kami tidak akan bisa mengalahkannya, tapi tetap saja, aku ingin memukul wajahnya sekali saja." Irina pun mulai menjadi serius, begitu juga Rosari. Saat itu, kekuatan mereka telah melampaui batas manusia. Di sisi lain, menurut analisa, kekuatan dari Verna dan Clad memiliki iblis besar di dalamnya. Semuanya pun masuk dalam pertempuran. 4 guru rank A melawan Irina, siswa lain melawan Rosari. Di sisi lain, Berna dan Clad cukup kesulitan menghadapi macan racun, dan Julius serta Karma melawan Magnus. Pertempuran terjadi di mana-mana. Di sini juga terungkap, ternyata si Magnus adalah kerabat dari Kaisar Rudra. Dan karena Kaisar Rudra tidak punya ahli waris, harusnya Magnus inilah yang akan menjadi kaisar. Di sini, Ciel pun berkata, "Tuanku bisa menggunakan manipulasi pikiran agar mereka semua menurutimu." Tapi Rimuru menolak karena dia nggak suka mendominasi orang lain. Magnus pun bilang, "Aku juga tidak percaya kami bisa menang melawan salah satu yang terkuat di Oktagram. Namun aku tidak bisa memaafkannya." Magnus sudah nggak bisa dibujuk. Tiba-tiba ada yang aneh dari Magnus. Ciel berkata bahwa energi mental Magnus telah menurun dan energi iblisnya saat ini telah meningkat secara drastis. Dan saat itu Magnus pun telah melewati kelas Archdemon. Semuanya telah mencoba menghentikan Magnus, tapi nggak berguna karena Magnus telah lepas kendali. Ciel pun bilang reaksi iblis semakin kuat. Dan saat ini, sebuah energi hitam mengelilingi tubuh Magnus. Magnus pun berubah dan menjadi kelas Demon Lord. Tapi itu bukan lagi Magnus, melainkan iblis yang berhasil mendapatkan kebebasan di dalam tubuh Magnus. Rimuru pun berteriak agar semuanya mundur. Semuanya pun menuruti Rimuru. Dan saat itu, macan racun langsung memanggil teman-temannya untuk menghadapi iblis ini. Iblis itu berkata, "Saya butuh lebih banyak persembahan." Dan iblis yang ada di kelas Demon Lord ini mulai bergerak. Semua siswa ketakutan karena iblis ini baru aja menghancurkan kepala Berna dan juga Clad yang merupakan rekannya. Irina pun ketakutan dan heran kenapa iblis bisa menjadi sepintar ini. Rimuru pun bertanya, apakah Irina pernah melakukan percobaan dengan iblis? Dan ternyata benar, ini tuh karena percobaan dari Irina. Bahkan Irina mulai putus asa karena perbuatannya. Si iblis pun mulai berevolusi karena orang pertama yang dibunuhnya bernama Berna dan juga Clad. Dia pun mulai menamai dirinya Berna Clad. Dia pun dengan bangga mengaku sebagai Raja Iblis. Macan racun telah mencoba bertarung. Berna Clad tertawa. Para siswa cuma bisa mendukung macan racun. Irina berkata, "Aku tidak berharap ini terjadi. Maafkan aku telah melibatkan kalian semua."
Sekarang kalian harus pergi, dan kami akan melindungi kalian dengan nyawa kami sebagai penebusan dosa. Di sisi lain, pertarungan macan racun sangat mengagumkan. Tiba-tiba dari langit datanglah Hendro Griffin yang mulai menghantam Bernaclat. Tapi serangan itu berhasil dihancurkan oleh si iblis ini. Namun dirinya kemudian ditelan pasir. Ini karena Kala Jengking Pasir telah menggunakan kekuatannya untuk mengubah bumi menjadi pasir. Namun si iblis berhasil keluar. Nggak sampai di situ, bahkan tarian beku es naga tidak ada gunanya. Ribuan es yang melesat nggak bisa menembus penghalang si iblis ini. Rock 11 pun muncul. Saat itu gempa besar terjadi dan menyerang Bernaclat. Boom! Hantaman kuat mulai menggemparkan sekitarnya. Tapi bagi Bernaclat, semuanya nggak ada apa-apanya. Si iblis ini pun terus menggila dan hanya ingin membantai semuanya. Rimuru saat itu nggak bisa minta Moss melawannya, karena mungkin iblis ini setara dengan Moss. Dan masalahnya, Moss yang ada di pulau itu cuma cloningnya. Jadi nggak mungkin bisa mengalahkan Bernaclat. Di sini, Rimuru juga mendapat panggilan dari Laples yang berkata, "Tuanku, haruskah saya membantai iblis itu?" Tapi Rimuru gak menerima saran itu karena dia juga mau menyelamatkan si Magnus. Rimuru pun langsung maju. Semua orang kaget. Irina sangat panik karena dia gak mau ada lagi yang terbunuh. Rimuru tertawa dan sangat emosi. Ini karena si iblis yang bernama Bernaclat berkata ingin memakan para muridnya. Rimuru sangat marah dan bilang, "Moss, aku akan menghadapi iblis itu. Dirimu sembuhkan Rock 11 dan yang lain." Moss membungkuk lalu menghilang. Rimuru berkata kepada Laples dan Tiar. Mereka pun seketika muncul di hadapan Rimuru dan berlutut. Semua siswa kaget dengan kejadian ini. Tapi sudahlah, momen masih seru. Rimuru pun berkata, "Aku akan menunjukkan kepada kalian apa itu keajaiban." Semua orang berusaha menghentikan Rimuru. Rimuru pun berkata, "Diamlah dan lihat guru kalian bertarung." Warna rambut Rimuru mulai kembali. Semuanya pun mulai gemetar. Orang yang selama ini bersama mereka dan memasak untuk mereka, mungkinkah sang penguasa Raja Iblis Rimuru? Rimuru pun berkata, "Oi Bernaclat, kau mengaku sebagai Raja Iblis. Sekarang akan kutunjukkan kekuatan sebenarnya dari Raja Iblis." Laples dan Tiar juga telah mengikuti perintah Rimuru untuk melindungi para siswa. Bernaclat berkata, "Serangga kecil sepertimu gak mungkin bisa mengalahkanku." Pertempuran Rimuru dan Bernaclat juga telah terjadi. Semburan sihir dari si tangan iblis juga mulai dilancarkan. Itu adalah sihir serangan nuklir yang mulai membakar semuanya. Tapi sayangnya, itu nggak mempan sama Rimuru. Si iblis itu sangat kaget dan bertanya, apa yang baru saja Rimuru lakukan? Rimuru dengan santainya berkata, "Serangan lemah seperti itu mana bisa mengenaiku?" Rimuru pun kemudian melepaskan pukulan imajiner dengan kekuatan minimum. Ini membuat si iblis sampai kesakitan dan mulai kehilangan kesadaran. Rimuru pun berusaha menyelamatkan si Magnus. Bernaclat bertanya, siapa Rimuru sebenarnya? Rimuru pun bilang, "Kamu tidak perlu tahu. Kau hanya harus tahu, tatanan dunia ini sekarang telah dikelola oleh Octagram. Dan kekuatanmu adalah ancaman bagi kedamaian. Jadi, apakah salah jika aku ingin memusnahkanmu?" Mendengar nama Octagram, Bernaclat sangat ketakutan. Rimuru pun bilang, jika Bernaclat mengembalikan tubuhnya pada si Magnus, Rimuru hanya akan memberinya hukuman 1000 tahun malapetaka. Bernaclat menyadari bahwa kekuatan Rimuru nggak bisa diukur olehnya. Ketakutan yang luar biasa mengelilingi jiwa Bernaclat. Dia pun kemudian berkata, "Seperti yang kamu katakan, aku bersedia menerima hukuman 1000 tahun dan akan bertobat atas kebodohan karena telah melawan keagunganmu." Rimuru pun bilang, "Keputusan yang bijak. Kalau begitu, aku akan mengizinkanmu bekerja untukku setelah hukumanmu selesai. Dan pergilah." Saat itu, Bernaclat pun menghilang. Magnus pun mulai kembali.
tapi belum sadarkan diri. Semuanya pun sudah berakhir sekarang. Rimuru berkata kepada para siswa, "Apakah kalian telah melihat kekuatanku?" Semuanya pun mengangguk. Gak lama datanglah Diablo dengan menggunakan pesawat. Semuanya merasa ketakutan. Setelah itu mereka makin kaget lagi bahwa Satoru adalah Raja Iblis Rimuru. Bahkan para siswa sangat histeris. Di sini Diablo juga bilang kali ini dia nggak ngebunuh musuh Rimuru dan hanya menyiksanya. Rimuru pun bilang, jadi si Godama mau diapakan? Diablo pun bilang kalau dia berencana untuk menempatkan Godama di kota labirin Traini. Diablo juga bilang dia punya hadiah untuk Rimuru dan memberikan golem yang telah dihancurkannya. Rimuru pun bilang, aku tidak menginginkan itu. Mana mungkin aku tertarik dengan hal semacam itu. Diablo dengan wajah yang mau menangis berkata, saya minta maaf tuanku. Kalau begitu, benda bodoh ini aku buang saja. Irina yang melihat Rimuru berkata, Cih, bunuh saja aku. Melihat ketidaksopanan itu, Diablo langsung bergerak untuk membunuh dirinya. Tapi Rimuru menghentikannya. Percakapan panjang pun terjadi. Sampai Rimuru pun membahas tentang Shinji. Irina kaget dan berkata, apa benar dia dan teman-temannya masih hidup? Rimuru pun bilang, kau bisa melihat mereka sendiri dengan satu syarat, yaitu Irina juga harus bekerja sebagai penelitinya. Dan jika Irina menolak, dia akan dikenakan hukuman 100 tahun. Irina pun saat itu berkata, aku akan bekerja untukmu. Lagi pula, aku telah melihat dirimu melindungi para siswa. Aku bahkan sekarang tidak berpikir kau Raja Iblis yang mempermainkan hati orang lain. Rimuru pun tersenyum dan berkata, akhirnya kau mengerti juga. Mungkin kita akan membahasnya dengan Shinji lain kali. Irina berkata, aku akan bersumpah setia kepada dirimu. Tapi tolong jangan bicarakan dengan mereka tentang kejadian hari ini. Rimuru pun setuju. Kasus Irina telah selesai. Sekarang giliran Magnus. Magnus berkata, Tuan Raja Iblis Rimuru, saya tidak peduli apa yang akan terjadi pada saya. Tapi bisakah kamu memaafkan Rosari atas kejahatannya? Saat itu datanglah dua orang. Rimuru pun memberikan izin. Itu adalah Julius dan Karma. Karma berlutut dan berkata, Tuan Rimuru, tolong maafkan Magnus. Bahkan Julius juga berlutut. Rimuru tertawa dan senang. Para siswanya mau berbagi tanggung jawab. Rimuru bilang, kalian semua bisa saling membantu mulai sekarang. Jika salah satu dari kalian menempuh jalan yang salah lagi, hentikanlah dia. Kalian telah menjadi muridku, jadi aku akan memaafkan kalian semua. Kenapa di sini Rimuru nggak bilang gini aja? Magnus, bukankah kau ingin menikahiku? Waktu pun telah berlalu. Semua kasus telah selesai. Nantinya Julius, Magnus, Karma, dan yang lainnya akan menjadi pejuang legendaris yang namanya tercatat dalam sejarah sebagai orang-orang yang pernah dilatih oleh sang Raja Iblis Rimuru. Bahkan Marcia menjadi pahlawan yang sebenarnya dan mulai dikenal sebagai leluhur yang membawa sihir era baru. Dan begitulah akhir dari kisah kali ini. Dan di next video udah masuk ke kisah baru lagi. Mungkin gitu aja untuk pertemuan kita kali ini. Dan tunggu video-video gue selanjutnya dan see you. I said you better watch what you're doing, 'cause I ain't gonna stop when I'm moving. I'm headed to the top, I'ma do it. I'm headed to the top, I'ma prove it. And baby girl, I like what you do.